Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngusik, ngumpul asik bersama kita bertiga, gua Yogi, Yasin dan Rama. Selalu ada tempat-tempat khusus. Sekarang kita lagi di Yusuf Kala Library, baru diresmikan, langsung kita berkunjung. Omong teman-teman kita ini berdua sangat sekali tinggi dengan perpustakaan ya, baru diresmikan langsung berkunjung. Karena perpustakaan itu sangat penting lah buat pendidikan bangsa juga, karena minat baca. Ngomong-ngomong tentang negara dan sangat kepentingan, minggu ini ada yang lagi rame, yaitu rame dan pertama kali mungkin ya, adanya para menteri dilakukan wamil. Bisa disebut wamil nggak sih itu? Ospek. Kalau mungkin kalau di sekolah mungkin teman-teman LDK, latihan dasar kepemimpinan Latihan organisasi. dasar kementerian. Oh iya, latihan dasar kementerian. Bener sih 3 hari ya, bener sama, bener kayak Latihan kayak dasar anak-anak kementerian. sekolah. Kalau di sekolah latihan dasar kepemimpinan, kalau di kementerian latihan dasar kementerian. Biar para menteri siap mungkin ya. Langsung ditidar di Magelang sana, Akmil. Gimana nih tanggapan kalian? Mungkin dari Rosin? Kalau tanggapan gue jujur itu sih terobosan ya, out of the box buat gue gitu loh. Karena jujur nggak ada bayangan dari sebelumnya. Pikiran gue kan ya namanya ya formalitas biasa gitu, habis pelantikan ya udah gitu aja gitu. Tiba-tiba ada terobosan dari Pak Prabowo bikin ospek gitu kan, ngelihat Caimin yang unyu-unyu gitu, terusnya semuanya semua menteri, semua apa nih, wamen, semua staf sus, pokoknya yang sus, staf sus, penasihat khusus, utusan khusus, semua gitu lah. Lihat Prof Stella gitu kan, pakai baju loteng-loteng, loteng hijau, unyu sih jadinya gitu loh ngelihatnya. Tapi gue sih berharap dari apa ya, ini kan bukan cuma sebatas baris berbaris sebenarnya yang dilatih, tapi juga ada materi-materi yang diundang pun pematerinya itu kelas internasional gitu kan, yang gue tahu. Semoga sih dengan itu jadi apa ya, jadi bekal buat para menteri untuk benar-benar bisa fokus memajukan Indonesia. Soalnya kalau nggak kayak gitu, ancaman Indonesia ini kan middle income trap. Kalau nggak gitu bahaya itu, pastinya Indonesia akan, ya mimpi Indonesia masih hanya menjadi omong kosong jadinya nanti tuh. Tadi sebut Caimin. Udah nggak Caimin katanya, kalau kata di sosmed mah Caimut. Gimana menurut lo, Ram? Sebenarnya kalau lebih seru tuh apa wamilnya sebelum pelantikan. Oke, benar Jadi benar 3 hari sebelum pelantikan, Iya. pelantikan itu jadi gongnya. Lu Ya. dilantik nggak nih, lulus nggak nih, Iya, betul betul. gitu. Benar Harusnya betul 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 betul. bener, Iya bener iya kan. betul betul betul. Ibarat kata TNI juga pendidikan Bukan dulu, dulu, baru benar. dilantik Iya kan. iya iya Gitu. iya iya betul betul. Oh, harusnya kayak gitu. Itu tambah deg-degan tuh, tambah Ya. gitu. Tapi so far menurut gua seru sih. Ini hal yang baru. Dan apa namanya, gue dapet bocoran beberapa materi-materi yang diberikan, dan yang menarik adalah di sana tuh ternyata Bu Sri Mulyani Oke. tidak hanya sebagai peserta, tapi dia itu ngasih materi terkait penggunaan APBN. Oke oke oke. Jadi di sana itu ternyata menteri-menteri, menteri itu secara dalam dibedah untuk pemanfaatan APBN yang sesuai dengan visi yang ingin dituju gitu. Oke. Dan ini kan nggak pernah dilakukan gitu, kayak selama ini kan kita cuma ngelihat kementerian antar kementerian singgung-singgungan tuh jarak jauh lah. Sekarang kan ibaratnya nih, ini kementerian keuangannya sama nih menteri pelaksananya, nih anggaran lu segini ya, lu harus pakai sama ini. Iya. Efisiensinya kayak gini gitu. Oke. Itu menarik banget gitu. Dan Yes. apa namanya, hal-hal terkait apa disiplin dan lain Iya. sebagainya itu perlu banget sih.
gitu. Dan ya benar yang jadi menarik perhatian gue tuh kayak modelan Caimin gitu. Tapi Caimin. tapi benar gue kalau kalau ngerasa keren itu gue ngelihat AHY. Wis. Keren banget itu sumpah. Gue mendadak ngefans gue Iya gitu. lah. Anjir keren banget gitu ya. Kan dia mendapat apa gelar apa? Kan siswa terbaik. Apa? Iya Lupa waktu lagi. zaman TNI dia terbaik ya. Iya, lulusan terbaik lah. Iya, wajar lah. Wajar. Lulusan terbaik itu keren sih, dan beberapa juga apa namanya luar biasa sih. Gue dan yang nggak emang nggak terbayang kayak mungkin Pak Bahlil yang nggak kebayang-kebayang sama gue apa tiba-tiba militer kan Iya, iya, gimana iya. gitu kan. Tapi keren sih Pak Prabowo, luar biasa lah bikin terobosan yang baru. Gue salut tuh sama yang dia pagi-pagi jam sebelum semua Oh orang iya. bangun dia udah bangun Iya, duluan. iya, iya. Dan ketika konvoy dia hujan-hujanan gitu. Dan itu luar biasa sih. Keren sih. Keren. Tadi ngomongin Sri Mulyani, tapi emang karena beda sistemnya sekarang secara teknis. Karena dulu kan Menteri Keuangan itu di bawah Menko Perekonomian, sekarang itu Menko itu di di bawah presiden langsung. Jadi benar-benar dia bisa ngarahin sejajar lah sama Menko. Kalau dulu di bawah, dia sekarang sejajar. Jadi wajar lah sekarang. Harus kayak gitu kali. Iya, Kalau menurut gue sih. tapi dulu-dulu enggak. Oh dulu enggak. Menko itu di bawah Menko Berarti Bu Sri Perekonomian. Mulyani sekarang udah dapat kewenangan lebih buat Ah, ngomelin jadi dia menteri. langsung tembusannya ke presiden. Jadi memang bagus sih sebuah terobosan. Jadi satu mungkin menunjukkan rasa nasionalisme lah mungkin ya dari para Prabowo bikin ini, dan gebrakan LDK latihan dasar kementerian ini, jadi visi misi dan penjabaran visi misi Pak Prabowo bisa diarahkan dengan bisa sejalan lah para menterinya, apalagi dengan dia dikatakan hujan-hujanan bersama, jadi dia benar-benar merasakan apa yang dirasakan. Tapi dengan adanya ini benar-benar akankah menurut lu pada nih, dengan adanya LDK inilah ospek-ospekan ini, apa kinerja menteri akan bisa lebih baik daripada sebelum-sebelumnya? Karena kita lihat juga beberapa formasinya adalah menteri-menteri lama kan, bener ya, beberapa ya, walaupun banyak yang baru. Kira-kira bisa dengan adanya LDK ospek-ospekan ini, apakah kinerja menteri bisa lebih baik dari periode sebelumnya atau gimana? Kalau harapan ya, kan kita kalau ngomong hari ini kan cuma bisa harapan jatuhnya ya, kita belum bisa Belum bisa evaluasi dilihat. apapun Mungkin gitu nanti loh. kita ngusik bikin 90 hari kinerja menteri. Boleh tuh. Spesial 90 hari kerja menteri. 100 hari, 100 oke. hari. 100 hari. Ya kan dia evaluasi per 6 bulan katanya kan. Ya 3 bulannya kita evaluasi dulu. Makanya kalau ngomong hari ini paling kan jatuhnya harapan ya posisinya ya. Kalau namanya harapan ya pasti berharap untuk menteri-menteri ini gitu. Harus bisa lebih baik lagi daripada sebelum-sebelumnya. Apalagi kan kalau ngelihat jumlah ya, jumlah kementerian ini kan banyak bertambah gitu loh. Jangan sampai bertambahnya jumlah kementerian ini justru malah hanya memakan APBN. Tapi ya oke lah katakan kalau misalnya emang jumlah kementeriannya bertambah, tapi dampaknya jauh lebih baik gitu. Ya why not gitu. Gue pun mungkin akan termaafkan gitu ketika jumlah kementerian sampai 40 lebih, tapi dampaknya jauh lebih berkembang. Yuk, rakyat juga pasti akan nerima kok gitu loh posisinya. Yang penting dampak pada masyarakat itu lebih berasa. Walaupun gue kalau ngelihat dari nomenklatur ya, dari nama-nama kementeriannya itu, gue punya harapan sih karena ngelihat dari pemecahan-pemecahan kementerian yang awalnya itu terlalu general, jadi bisa lebih fokus kayak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebelumnya. Sekarang jadi 3, ada Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Tinggi Ristek Dikti, sama Kementerian Kebudayaan. Nah itu kan fokusnya udah fokus tuh jatuhnya, nggak kayak sebelumnya yang masih general. Nah itu makanya gue sih berharap dengan fokusnya ini bisa memberikan dampak lebih baik sih untuk rakyat. Itu sih. Gimana nih menurut orang tentang LDK ini? Gue nggak mau komen soal kinerja menterinya ya. Oke. Karena masih jauh lah. Ya sih. Masih jauh dan sebenarnya kalau ngomongin dari visinya kegiatan si latihan Dan kementerian ini
cukup bagus sih untuk solid dan lain sebagainya. Gue harap sih ke depan kementerian ini saling bersinergi ya, Iya. gitu. Bisa gampang saling bersinergi, kolaborasi dengan seluruh stakeholder masyarakat buat apa namanya, buat sama-sama kita menuju ke visinya kan, kayak gitu. Dan kalau gue lihat visi ke depan nih akan sedikit berat, jadi kita harus sama-sama gitu, harus kolaborasi. Ya, ya sih dengan mungkin tujuan dengan menteri yang gemoy ini kan mungkin karena memang beban Pak Prabowo di kepemimpinan Pak Prabowo ini sangat berat. Satu dari mungkin dari utang negara, terus juga dengan banyaknya dinamika ini ke depannya dengan beban yang berat, perlu mungkin makanya Pak Prabowo berpikir perlu menteri yang banyak. Betul. Nah, mungkin dan akhirnya dia memutuskan bikin gebrakan yaitu dengan melakukan LDK dan dasar kementerian. Gimana nih menurut teman-teman Orang semua? pada gemes lihat Raffi Ahmad. Iya, katanya dia demi LDK kehilangan miliaran karena nggak syuting. Dia mau diem aja, duitnya miliaran, gimana kehilangan miliaran? Ya, makanya sampai begitu netizen. Ya, gitu, pokoknya kita berdoa yang terbaik lah untuk bangsa. Guys, ada apa? Mungkin buat teman-teman di sini, kalau misalnya pandangan kalian nih ngelihat aspeknya para menteri nih, apa sih kesan kalian, kan pasti banyak ya ngelihat konten-konten yang beredar. Apa sih kesan kalian ngelihat konten-konten itu? Coba disampaikan di sini. Jadi coba ngelihat komposisi menteri, menurut kalian kayak gimana? Ya, mulai dari komposisi dan kegiatan-kegiatan itu dengan mereka memakai baju loreng bisa di komen-komen, bisa Bisa, dibahas. bisa Ada yang coba ngobrol-ngobrol. Pengen tahu nih iya, dari kita sisi kalian diskusi di kayak situ gimana? gimana dan apa harapan kalian untuk kepemerintahan Pak Prabowo ke depannya. Mungkin itu aja. Dari kita musik ya kita belum bisa musik lebih mendalam karena baru beberapa hari. Ini nanti kita bisa diskusikan lagi setelah 100 hari Hari kerja. Oke. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.